Sejauh ini sesuai dengan peraturan pemerintah ternyata PCR itu minatnya juga ada tergantung aturan pemerintah. Jadi contoh misalnya sekarang kalau aturan pemerintah mewajibkan perjalanan pesawat PCR ya berarti banyak kan dia. Nah tapi kan sekarang sudah PCR itu adalah disyaratkan hanya untuk ya perjalanan mungkin yang level jauh kayak luar negeri kayak apalah tertentu. Atau kalau saya pribadi saya tetap hari ini kalau saya mau berjalan kemana saya milih PCR. Kenapa? Karena nggak dua kali diperiksa kan. Iya. Misalnya kalau antigen hanya 1 hari, kalau PCR kan boleh 3 hari. Jadi kalau saya pergi 3 hari ya sudah periksa PCR aja, supaya saya bolak-balik nggak diperiksa lagi kan begitu. Ya, bukan Nah kayak jadi kecelakaan. rata-rata di rumah sakit kami sekarang memang menurun drastis ya. Dari rata-rata waktu zaman pandemi itu bisa mencapai di atas 300 per hari kan nih. Kemudian begitu pandemi mulai turun itu kira-kira kemarin di Oktober pandemi turun tapi masih aturannya masih cukup ketat itu di rata-rata sehari 100-an nih. Kemudian setelah sekarang hari-hari ini rata-rata 1 hari kita hanya sekitar 20-an aja. Puluhan ya, Pak. Rata-rata pun itu untuk perjalanan kayaknya. Untuk perjalanan atau untuk memang katakanlah screening misalnya kalau sekali waktu kita curiga ada suspek ini datang kayaknya curiga nih mungkin COVID seperti itu. Dulu kita nggak punya ruangan itu, sekarang punya ruangan itu, sekarang harus balik lagi ke semula, tapi nggak balik sempurna seperti semula. Maksudnya nggak seperti keadaan sebelumnya, tapi kapan-kapan kita bisa modifikasi lagi untuk jadi ruangan untuk pandemi itu, ruangan Oke. isolasi. Mungkin Prof kalau di sini adakah fasilitas tambahan bisa diinfokan, mungkin di Pusri ada fasilitas baru atau apa yang baru gitu Prof? Oke baik. Jadi di kami sekarang beberapa fasilitas baru memang sudah kami adakan. Artinya untuk fasilitas VECO ya, operasi mata yang tanpa sayatan itu kan ya, itu sudah ada diadakan. Kemudian juga untuk fasilitas opsin dengan 4 dimensi USG itu memudahkan untuk pengamatan janin dan lebih akurat ya konteks seperti itu. Kemudian fasilitas lain kami terus mulai memperbaiki terutama fasilitas untuk masalah jantung ya, dan juga untuk fasilitas yang utamanya kami karena udah pengalaman sangat banyak sangat lama yaitu pengalaman di bidang MCU medical check up, termasuk medical check up untuk pelayaran kelautan. Kan nggak semua rumah sakit punya medical check up untuk pelaut ya seperti itu. Kami udah dari awal, udah dari dulu memang sejarah panjangnya rumah sakit ini adalah punya medical check up di bidang itu. Nah itu semua kami sekarang update ya sambil berjalan lah, karena menyambut era yang sebentar lagi akan ada perubahan besar yaitu yang namanya adaptasi kebiasaan baru, termasuk adalah hospital tourism. Ya. Oke. Kita menyediakan berapa itu Prof? Berapa kamar? Pada waktu itu kita kan nggak menyangka bahkan ada kejadian yang mungkin boleh dibilang sempat Indonesia menjadi epicentrum ya, menjadi tempat pusatnya meledak kasus sampai berapa 20-30 ribu per hari waktu itu kan. Jadi di awal kita menyediakan sesuai dengan proporsi kejadian di Indonesia khususnya di Sumatera Selatan. Jadi waktu itu contoh rujukan rumah sakit COVID dulu waktu itu hanya 20, kemudian naik jadi sampai 50 seperti itu. Oke. Yang kedua bed yang disediakan juga waktu itu adalah misalnya kami di awal-awal kami menyediakan hanya sekitar 10, kemudian dengan 1 atau 2 ICU-nya. Ya. Tapi kemudian pada waktu kasusnya meningkat dan puncak kami menyediakan 50 bed waktu itu. 50 bed untuk COVID dengan 4 diantaranya adalah ICU seperti itu. Oke. Nah, dengan sudah mungkin tidak ada fasilitas lagi. Nah, kamar-kamar tersebut apakah sudah dialokasikan untuk umum lagi atau direnovasi atau diapakan sekarang mungkin untuk Prof? Oke, jadi ada pelajaran yang sangat berharga. Tentu kembali lagi dipakai untuk yang umum, tapi ada catatannya. Ya, pemerintah pun sudah membuat kebijakan bahwa tetap di rumah sakit 10-20% harus siap waspada untuk pandemi. Jadi sehingga sekarang kami modifikasi. Ini message atau pesan atau experience pengalaman yang begitu bagus dengan pandemi ini. Jadi sekarang ini kamar-kamar itu tadi kami kembalikan lagi fungsi semula sebagai kamar rawatan biasa, tetapi dengan catatan kami modifikasi. Kapan-kapan ada pandemi berubah lagi kira-kira. Kalau dulu kan memang betul-betul kami harus mikir ini harus diubah karena kenapa? Untuk rawatan pandemi kan harus ada syarat-syarat yang dipenuhi, tekanan negatif lah ya, kemudian airflow-nya macam mana kan, kemudian fasilitasnya harus seperti apa, itu semua sekarang bisa kita lakukan jadi semacam panel ya.
Dilihat di data tuh bed occupation di seluruh Sumsel gitu ya, rata-rata turun. Nah, bagaimana untuk di RS Pusri sendiri, Prof, bisa dijelaskan? Oke, baik. Konsekuensinya adalah begini. Dengan adanya pandemi waktu itu kita penuh okupasi atau ketempatannya tempat tidur atau bed di rumah sakit oleh pasien-pasien COVID ya, oleh pasien-pasien COVID pada waktu pandemi. Begitu pandeminya mereda sekarang ini, saya tadi sampaikan bahwa kasus aktif di Sumsel aja cuman ada sekitar 20-30. Jadi artinya boleh dibilang itu pun udah nggak layak untuk rawat di rumah sakit ya, karena bukan pasien yang berat lagi untuk itu. Jadi untuk COVID boleh dibilang udah nol bornya kira-kira untuk COVID ya. Nah sekarang adalah untuk yang non COVID. Ini karena ada guncangan pandemi kemarin, maka orang-orang yang non COVID rawatan biasa itu takut-takut datang ke rumah sakit. Nah ini masa transisi yang cukup berat bagi rumah sakit seluruhnya, termasuk kami di rumah sakit Pusri ini. Kemarin begitu COVID turun di bulan Oktober itu, anggaplah Oktober itu bor kami untuk yang non COVID itu barulah mulai bergeser naik sedikit. Sekarang sampai akhir tahun Desember ini lumayan ya, mungkin sudah ada peningkatan sekitar 10%-an ya dari sebelumnya. Dari sebelumnya di angka anjlok sampai 30%. Itu efeknya itu Ya, ya. 30% pada waktu pandemi yang non COVID itu paling-paling cuma 30%. Nah, kemudian setelah begitu turun ini tadi, sekarang pelan-pelan ya naiknya, kelihatannya naiknya mungkin sebulan 3%, tapi belakangan ini sudah 3 bulan di Desember ya. Mudah-mudahan nanti Januari ini sudah meningkat lagi, nggak lagi 3% per bulan, tapi mungkin bisa mencapai 5-10% per bulan. Bor ideal rumah sakit itu adalah minimal 65%. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.